Sekarang kita mentalkin orang yang meninggal, suatu saat nanti kitalah yang akan ditalkin. Hari ini kita yang memikul keranda mayit, bisa jadi besok jenazah kitalah yang giliran dipikul. Saat ini kita mengubur orang mati, suatu saat nanti kita pasti yang akan dikuburkan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-qaili fi kitabihil Qur'an innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi diri dari seluruh yang diharamkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maknanya sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Az-Zumar 30. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadanya, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Rawahu al-Hakim. Wahai Muhammad, hiduplah selama yang engkau kehendaki, sungguh engkau akan mati, dan cintailah orang yang engkau kehendaki, sungguh engkau akan berpisah dengannya. Saudaraku sekalian, Allah Ta'ala tidak menciptakan kita untuk hidup selamanya di dunia yang sementara ini. Tidak pula sekadar agar kita makan, minum, dan tenggelam dalam gemerlap dan kesenangan duniawi, melainkan untuk memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kuperintahkan mereka agar beribadah kepada aku. Az-Zariyat 56. Seseorang yang selalu berintrospeksi dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dialah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang lemah dan bodoh adalah orang yang menuruti hawa nafsunya sehingga melanggar larangan Allah Ta'ala, melewati batas-batasnya dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu ia berharap agar Allah mengangkat derajatnya dan memuliakannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, janganlah kita tertipu oleh banyaknya harta dan keluarga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatsba'ul mayyita thalathatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Orang yang meninggal diikuti oleh 3 perkara, 2 akan kembali dan 1 lainnya akan tetap bersamanya. Ia diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali ke rumahnya, sedangkan amal perbuatannya tetap bersamanya. Al-Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karenanya saudaraku sekalian, hendaklah kita arahkan fokus dan pusat perhatian kita kepada amal kita. Sebab jika amal kita baik, maka kita akan mendapatkan balasan baik. Dan jika perbuatan kita buruk, maka kita telah menghadapkan diri kita pada murka dan siksa Allah. Karena itulah disunahkan mempercepat dan menyegerakan proses pemakaman orang yang meninggal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Rawahu al-Bukhari al-hadis. Bercepat-cepatlah membawa jenazah. Jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya, dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Al-hadis. Jika seseorang meninggal dunia dan dipikul di atas keranda untuk dikuburkan, maka rohnya berada di atas keranda. Roh seorang mukmin yang bertakwa. Karena begitu bahagianya dan merindukan nikmat kubur yang telah diketahui dan diimaninya ketika di dunia, ia pun berkata, segerakanlah aku, bawalah aku, segera. Sedangkan roh orang kafir akan berkata, tundalah aku, ulurlah waktu untukku. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara hal yang bermanfaat bagi seorang mukmin menjelang kematiannya adalah talqin, yaitu menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Al-hadis rawahu Muslim. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Dalam riwayat At-Tabarani terdapat tambahan, seandainya la ilaha illallah diletakkan di satu piringan timbangan dan langit dan bumi diletakkan di piringan lainnya, maka la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhala jannah yauman minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Al-hadis rawahu Ibnu Hibban. Talqinlah, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian ucapan la ilaha illallah, karena barang siapa yang akhir ucapannya menjelang kematiannya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti akan masuk surga suatu hari nanti, meski sebelumnya terkena siksa yang mengenainya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang sedang bersekarat, maka talqinlah ia ucapan la ilaha illallah, karena setiap hamba yang usianya ditutup dengan ucapan itu, maka ucapan itu akan menjadi bekalnya menuju surga. Juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, datangilah orang-orang yang sekarat di antara kalian dan ingatkanlah mereka, karena mereka melihat apa yang tidak kalian lihat, dan talqinlah mereka ucapan la ilaha illallah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara hal yang disunahkan setelah seseorang mukmin dimakamkan adalah membacakan talqin untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal dan telah kalian tutup kuburnya dengan tanah, hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di posisi kepala kuburannya, kemudian mengatakan kepadanya, ya Abdullah ibna Amatillah, wahai hamba lelaki, hamba putra hamba perempuan Allah. Maka sesungguhnya mayit itu mendengar dan tidak mampu menjawab. Kemudian hendaklah ia mengucapkan kedua kali, maka sesungguhnya mayit itu tegak duduk. Kemudian hendaklah ia mengucapkan ketiga kalinya, maka sesungguhnya mayit itu mengatakan, bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi kalian tidak mendengar ucapan itu. Dalam suatu lafal hadis, hendaklah ia mengatakan kepada mayit, uzkurul ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama. Ingatlah janji yang engkau bawa mati
yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hendak disembah selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwa engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu. Al-Hafidh Al-Asqalani mengatakan hadis ini dinilai kuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sadar akan kelalaian kita, karena sesungguhnya kita pasti akan mati. Sekarang kita mentalkin orang yang meninggal, suatu saat nanti kitalah yang akan ditalkin. Hari ini kita yang memikul keranda mayit, bisa jadi besok jenazah kitalah yang giliran dipikul. Saat ini kita mengubur orang mati, suatu saat nanti kita pasti yang akan dikuburkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua, dan semoga nantinya kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan akhirnya kita mendapatkan kenikmatan di hari akhir, yaitu di yaumil qiyamah, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal